Leonardo da Vinci, seorang tokoh Renaissance yang lahir pada tahun 1452 di Italia, dan Leonardo da Vinci wafat di Cluj, Prancis pada tanggal 2 Mei 1519 di umur 67 tahun dan dimakamkan di Chapelle St. Herbert di Castel-Ambes, Prancis. Leonardo adalah anak di luar hubungan pernikahan antara Messer Piero di Antonio da Vinci, seorang notaris kaya asal Florence, dan seorang perempuan pedesaan yang bernama Caterina, diidentifikasi sebagai Caterina Butti del Vaca, dan yang terkini disebut sebagai Caterina di Meolippi oleh sejarawan Martin Kemp. Leonardo mempunyai 12 orang saudara tiri yang jauh lebih muda usianya dan jarang ia temui. Kedua-belas saudaranya lahir dari istri ayahnya yang ketiga dan keempat. Istri ayahnya yang ketiga yang bernama Margherita di Guglielmo memberikannya 6 saudara, sedangkan 6 saudara lainnya berasal dari istri keempat ayahnya yang bernama Lucrezia Cortigian. Meski tidak mengenyam pendidikan formal, banyak sejarawan yang menganggap Leonardo sebagai seorang jenius atau Renaissance man, sebutan untuk seorang dengan rasa penasaran dan imajinasi yang luar biasa hebat. Menurut sejarawan seni Helen Gardner, jangkauan dan kedalaman dari ketertarikan Leonardo terhadap berbagai macam hal tidak ada bandingannya sepanjang sejarah. Pada tahun 1460-an, keluarga Leonardo hijrah ke Florence saat ia masih berusia 14 tahun. Di sana, ia bekerja di sebuah studio seni milik Verrocchio yang merupakan pelukis dan pemahat patung terkenal pada masa itu. Leonardo menjadi murid Verrocchio pada usia 17 tahun dan terus menjalani pelatihan hingga 7 tahun kemudian. Pada tahun 1472, di usia 20 tahun, Leonardo bergabung dengan Guild of Saint Luke, sebuah perkumpulan para seniman dan dokter. Sang ayah sebenarnya telah membuat studio seni khusus untuk Leonardo, tetapi ia justru terus tinggal dan berkolaborasi dengan Verrocchio. Pada bulan Januari 1478, Leonardo secara pribadi mendapat tawaran untuk melukis sebuah altar di Kapel St. Bernard di Palazzo Vecchio, indikasi bahwa ia telah lepas dari studio seni Verrocchio. Seorang penulis anonim mengklaim bahwa pada tahun 1480, Leonardo telah tinggal dengan keluarga Medici dan sering bekerja di Taman Piazza San Marco, Florence, di mana para seniman, penyair, dan filosof di bawah naungan Medici bertemu. Leonardo bekerja di Milan sejak tahun 1482 hingga 1499. Ia diminta untuk membuat lukisan Virgin of the Rocks untuk Persaudaraan Pembuahan Suci atau Confraternity of the Immaculate Conception dan The Last Supper untuk biara Santa Maria delle Grazie. Pada musim semi tahun 1485, Leonardo pergi ke Hungaria atas nama Sforza untuk bertemu Raja Matthias Corvinus dan diminta untuk membuat lukisan Bunda Maria. Karya-karya Leonardo da Vinci. Selain lukisan, banyak karya yang Da Vinci hasilkan, di antaranya seperti buku, inovasi teknologi seperti konsep mesin terbang, kendaraan perang bersenjata, hingga kalkulator. Landscape of the Arno Valley. Karya pertama Leonardo yang diketahui saat ini adalah gambar pemandangan lembah Arno atau Landscape of the Arno Valley yang dibuat dengan pena pada tanggal 5 Agustus 1473 dan sekarang digantung di Galeri Uffizi di Florence. Lukisan Mona Lisa adalah karyanya yang paling terkenal dan merupakan potret manusia paling populer yang pernah dibuat. Mona Lisa atau La Gioconda dibuat pada abad ke-16. The Last Supper atau Perjamuan Terakhir.
The Last Supper adalah lukisan keagamaan yang paling sering dibuat ulang sepanjang masa. Lukisan ini adalah sebuah lukisan mural abad ke-15 akhir oleh Leonardo da Vinci yang disimpan di ruang makan konvent Santa Maria delle Grazie in Milan. Lukisan ini merupakan salah satu lukisan paling terkenal di dunia. Vitruvian Man adalah sebuah lukisan yang dibuat sekitar tahun 1490. Lukisan ini disertai dengan catatan berdasarkan karya arsitek Vitruvius. Vitruvian Man sering dianggap sebagai ikon budaya. Lukisan ini berdasarkan pada korelasi proporsi tubuh manusia yang ideal dengan geometri yang digambarkan oleh arsitek Romawi kuno Vitruvius dalam buku ketiga dari risalahnya De Architectura. Salvator Mundi. Salvator Mundi adalah lukisan karya Leonardo da Vinci yang dibuat pertama kali pada tahun 1499 dan selesai tahun 1510. Codex Atlanticus atau Atlantic Codex adalah koleksi tunggal terbesar dari gambar dan tulisan dalam bahasa Italia oleh Polimath Leonardo da Vinci yang berisi 1119 daun kertas atau 2238 halaman yang diatur menjadi 12 volume kulit terikat. A Treatise on Painting atau Trattato della Pittura adalah kumpulan tulisan Leonardo da Vinci yang dimasukkan dalam buku catatannya di bawah judul umum On Painting. Tujuan utama dari risalah ini untuk berpendapat bahwa lukisan adalah ilmu pengetahuan. Divina Proportion atau yang disebut juga dengan De Divina Proportion adalah sebuah buku tentang matematika yang ditulis oleh Luca Pacioli dan diilustrasikan oleh Leonardo da Vinci. Selesai pada 9 Februari 1498 di Milan dan pertama kali dicetak pada tahun 1509. Codex Arundel atau Perpustakaan Inggris Arundel adalah kumpulan catatan yang disusun oleh Leonardo da Vinci dan berasal dari antara 1480 dan 1518. Teori-teori estetika dan pengaruh terhadap perkembangan seni. Teori sfumato adalah istilah yang digunakan dan dipopulerkan Leonardo da Vinci untuk merujuk pada lukisannya yang melapiskan warna-warna yang berdekatan untuk menciptakan ilusi kedalaman, volume, dan bentuk. Teori chiaroscuro. Teori chiaroscuro oleh Leonardo da Vinci adalah teknik seni yang menggunakan kontras cahaya dan bayangan untuk menciptakan kesan volume dan kedalaman dalam karya dua dimensi. Teori proporsi ilahi atau rasio emas adalah rumus matematika yang digunakan Leonardo da Vinci dalam karyanya. Teori ini juga dikenal sebagai angka emas atau rata-rata emas. Tokoh-tokoh yang mempengaruhinya, yaitu ada Verrocchio, adalah guru seni Leonardo da Vinci di Florence. Di studionya, Leonardo belajar berbagai teknik seni, termasuk melukis, memahat, dan menggambar. Verrocchio juga mengajarkan pentingnya observasi alam yang menjadi dasar pendekatan ilmiah da Vinci terhadap seni. Lorenzo de Medici. Lorenzo de Medici juga berperan dalam pengiriman Leonardo da Vinci ke Milan. Pada tahun 1482, Lorenzo de Medici mengirim Leonardo ke Milan untuk menghadap Ludovisi Sforza. Pengiriman ini menjadi titik balik penting dalam karir da Vinci, karena di Milan ia menghasilkan beberapa karya terbaiknya. Kesimpulannya ialah Leonardo da Vinci adalah sosok yang melampaui zamannya. Sebagai seorang seniman, ilmuwan, penemu, dan pemikir, ia meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi dunia. Kejeniusannya yang serba bisa
Keingintahuannya yang tak terbatas dan kemampuannya untuk mengamati alam dengan cermat telah menginspirasi generasi demi generasi.